Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan, ya, peserta tutorial online mata kuliah Bahasa Pemrograman Perangkat Bergerak dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Pertama tentu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan gitu ya untuk dapat melaksanakan kegiatan tutorial webinar keempat, artinya ini adalah tutorial terakhir ya, mulai seluruh kegiatan rangkaian kegiatan perkuliahan dalam satu semester. Eh, Bapak Ibu, ini jadwal UASnya udah dapat info belum tanggal berapa kira-kira dilaksanakan ya? Udah Sudah dapat info? Bapak, tanggal 13, 14. Oh, tanggal 13 14. 13, Pak. Iya, Tanggal 13 13 Desember. bulan bulan depan berarti ya. Bulan Siap, Pak. Desember, Pak. Iya. Desember ya. Ya, artinya ya ini nggak lama lagi begitu ya. Nah, pertama izinkan saya untuk mengingat kembali ya untuk kita bahwa untuk eh, mata kuliah berpraktik gitu ya. Salah satunya mata kuliah ini yaitunya bahasa pemrograman berbasis perangkat bergerak gitu ya. Ada yang perlu kita ingatkan secara apa ya? Secara terus-menerus nih. Kita coba ingatkan bahwa tugas itu tentu sangat berkontribusi terhadap nilai akhir gitu ya. Karena bobot presentasinya juga, sorry, komposisi nilainya juga cukup besar, ini 50% kurang lebih gitu. Nah, sebagai informasi diingatkan kembali gitu ya. Ini untuk tugas yang wajib dikerjakan ada 3 penugasan, tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Nah, gitu ya. Nah, jika salah satu saja mata kuliah tidak dikerjakan, maka tentu ini kita akan berpotensi nih untuk mendapatkan nilai eh, nilai E begitu. Maka ini sering kita ingatkan gitu ya. Nah, maka minimal untuk lulus mata kuliah ini nilai kelulusan minimalnya adalah C gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini pada aktivitas belajar 1 itu sudah disampaikan bahwa komposisi nilai mata kuliah berpraktik ini, nah ini kurang lebih presentasinya ya, 16,66 sekian itu untuk tugas 1, kemudian 16,66 juga untuk tugas 2 dan seterusnya untuk tugas 3. Plus 50% nanti untuk ujian akhir semesternya. Nah, maka tidak bosan-bosannya kita ingatkan, mohon dilengkapi begitu ya, mohon dilengkapi seluruh rangkaian tugas yang sudah diberikan untuk mencapai hasil yang maksimal juga. Dan kita doakan semoga lulus gitu ya untuk mata kuliah ini. Nah, untuk tugas 1 itu praktikum ya, pemrograman TypeScript dan Vue.js. Nah, itu sudah kita laksanakan pada aktivitas belajar keempat gitu ya. Pada aktivitas belajar keempat itu ada di tugas 1 ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada perpanjangan waktu nih sampai tanggal 1 Desember ya 2025 jam 12 malam ini. Nah, kalau bisa tentu jangan ditunggu deadline gitu. Nanti trafficnya lagi tinggi, pengaksesnya banyak gitu kan ya. Nah, jadi korban kita. Itu yang pertama. Kemudian untuk tugas kedua itu praktikum tentang perangkat bergerak dengan hybrid dan bagaimana cara akses API ya. Nah, untuk tugas kedua ini posisinya ada di aktivitas belajar ke-8. Ya, di sini juga sama, ini deadline-nya juga sudah diperbarui ya. Mohon segera apa eh, dikerjakan tugasnya gitu ya. Kalau bisa sebelum tanggal ini.
Sekarang tanggal berapa? Tanggal 29, kurang lebih ada 2-3 hari lagi ya per hari ini. Kemudian tugas ketiga yaitu praktikum terkait dengan aplikasi terdistribusi. Nah, yang akan kita bahas hari ini ya. Nanti kita akan coba sedikit perlihatkan seperti apa sih tugasnya begitu. Nah, untuk tugas 3 ini ada di aktivitas belajar ke-12 ya. Aktivitas belajar ke-12. Nah, juga sama tanggal deadline-nya juga ini. Tetapi jamnya yang berbeda gitu ya. 1 Desember tetapi ini sampai dilewatkan sedikit lah jam 3 malam gitu ya. Untuk tugas 3-nya. Nah, bagi Bapak Ibu, rekan-rekan ya untuk segera nih melanjutkan ya, karena itu tadi komposisi nilainya, presentasi nilai cukup besar untuk di penugasan ini. Persyaratannya itu gitu. Oke, kemudian selain dari itu kita ingatkan kembali untuk selalu membaca gitu ya buku atau materi inisiasi yang sudah kita sediakan pada setiap aktivitas belajarnya dan untuk diikuti gitu ya. Nah, kalau untuk tugas 1 itu kan jelas panduan kita mulai dari aktivitas belajar, aktivitas praktikum 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk penugasan 2 dan 3 sebenarnya eh, ketika kita benar-benar mengerjakan praktikum yang ada pada aktivitas belajar 8 ini insya Allah mudah-mudahan akan dimudahkan. Karena konsep semuanya di sini gitu ya. Mulai dari penerapan API-nya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau tidak salah kita juga sudah demokan di pertemuan sebelumnya atau di tutorial webinar ketiga ya. Kita sudah coba membuat ini. Nah, kenapa saya sampaikan penting di aktivitas belajar ke-8 ini berkaitan dengan API. Ini menyangkut berkaitan langsung dengan tugas 2 dan tugas 3 begitu. Karena di sini juga ada praktik langsung yang membuat ini contoh penggunaan API-nya nih dari data ini untuk menampilkan data user sederhana gitu ya. Saya coba lihat dulu deh kalau tidak salah minggu lalu, di pertemuan di tutorial webinar ketiga kita juga sudah coba ini sepertinya web ketiga Ionic Framework. Nah, ya ini ya. Kalau kita lihat hasil yang sudah kita buat gitu ya, itu kurang lebih, Ionic ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kita coba buka ya, oke. Nah ini ya. Saya agak lupa ini ya. Ini iya bener nggak sih kita ngerjakan yang ini? Saya rada-rada lupa karena kelas sebelumnya juga sama kayaknya. Mana rekamannya ya? Itu web 2, ini. Oh iya, benar ya. Ini kita sudah kerjakan di minggu lalu. Oh, ya. Nah, hari ini kita akan coba lihat nih, seperti apa sih contoh pengerjaan tugas 3. Nah, sebelum ke sana, materi yang perlu kita baca dan diikuti nih. Nah, saya sarankan nanti sama Pak Mugianto untuk coba deh yang ini, gitu ya. Mengikuti modul yang aktivitas ke-8 ini ya. Ini cukup membantu ini untuk penugasan 2 dan penugasan 3-nya, gitu. Ketika ini sudah berhasil kita lakukan, insya Allah tugas 2 dan tugas 2 akan sangat gampang sekali begitu. Nah ini, sini mulai dari instalasinya, kemudian bagaimana cara penggunaan API-nya, gitu ya, lengkap. Nah modul ke-8,
materi inisiasi untuk aktivitas belajar ke-8 ini erat kaitannya dengan di sini yang di tugas 3 ini nanti berkaitan ya. Nah, kalau kita lihat di aktivitas ke-12 ini juga penggunaan penggunaan RESTful API-nya. Penggunaan RESTful API juga. Ya. Nah, di sini Mungkin tolong di-share anunya Pak, layarnya. oh iya, saya nggak sadar saya Pak dari tadi itu ngomong sendiri gitu. Maaf, 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 maaf. Share screen, ya. Oke, mohon maaf Pak. Terima kasih sudah diingat. Saya juga nggak sadar tadi ini. Kalau belum share layar gitu ya, main cepet aja gitu. Oke, mohon maaf, mohon maaf. Jadi gini, saya mulai dari mana lagi ya, supaya ini kerekam gitu ya. Sebentar. Inilah kalau apa namanya, kalau ada kegiatan ditunggu ini jadi kacau semuanya. Oke, jadi gini Pak. Tadi di awal saya juga sudah sampaikan ya bahwa mengingatkan kembali nih, nah terpaksa berulang-ulang saya sampaikan ini. Jadi mengingatkan kembali bahwa mata kuliah berpraktik ini ya harus melengkapi tugas dah yang harus diunggah di e-learning nanti eh, dengan komposisi nilai ya untuk penugasan itu ada di tugas pertama, tugas 1 itu sebesar 16,66% gitu ya. Begitu juga untuk tugas 2, tugas 3. Plus nanti 50%-nya untuk ujian akhir semester. Nah, ini ya. Tadi untuk tugas 1 itu di mengerjakan praktikum pemrograman TypeScript dan Vue.js itu ada di aktivitas belajar keempat ya. Kemudian praktikum perangkat bergerak dengan hybrid dan akses API itu ada di aktivitas belajar ke-8 gitu ya. Dan terakhir nih tugas 3 itu praktikum tentang aplikasi terdistribusi. Itu ada di aktivitas belajar ke-12. Nah, kalau kita cek begitu ya. Untuk penugasan tugas 1 itu waktunya diperpanjang Pak ini. Sampai tanggal 1 Desember nih. Ya. Jam 11.59 PM. Kemudian untuk tugas 2 itu ada di aktivitas belajar ke-8. Kalau kita lihat tenggatnya sudah diperpanjang ya. Sama dengan tugas 1, ini ada di 1 Desember juga ya, jam 12 malam. Oke. Dan yang terakhir tugas 3 itu ada di aktivitas belajar ke-12. Nah, ini waktunya juga sama ini. Di tanggal 1 Desember juga, tapi jamnya dilebihkan lah gitu, dikit sekitar 3 jam gitu. Nah, oke. Jadi gini, materi yang kita sarankan untuk membantu Bapak Ibu rekan-rekan mengerjakan tugas 2 karena tugas 1 udah lewat ya. Sorry. Ya, untuk penugasan tugas 1 itu disarankan untuk mengikuti materi inisiasi yang sudah disediakan mulai dari materi praktikum yang ada di aktivitas belajar ke-1 ini ya, yang sudah kita sematkan di bagian materi inisiasi ini, praktik activity ke-1, kemudian 2, 3, dan 4. Nah, ini tentu mendukung nih untuk mengerjakan tugas 1 pada aktivitas belajar ke-4 ini. Nah, untuk membantu pengerjaan penugasan kedua dan ketiga itu disarankan untuk membaca dan mengikuti materi inisiasi pada praktik ya aktivitas belajar ke-8 ini, materi inisiasinya yang berkaitan dengan ini, dengan pengenalan struktur direktori dan elemen ioniknya. Nah, di sini ada implementasi ya dari penggunaan REST API sederhana.
Nah, karena tugas 2, tugas 3 itu berkaitan erat nih dengan materi ini gitu. Nah, saya yakin ketika Bapak Ibu rekan-rekan sudah mengerjakan ini untuk tugas 2 dan mengerjakan tugas 2, tugas 3 itu akan sangat terbantu sekali gitu karena bisa jadi kita tinggal kopas kan ya apa namanya seperti ini penggunaan endpoint dari service API-nya sudah tersedia. Untuk penugasan 2 dan 3 cukup ganti bagian ininya aja endpoint yang sudah kita coba tulis di sini gitu untuk mendapatkan data API-nya. Nah, cukup ganti ganti link gitu ya karena servisnya kita buat secara dinamis supaya kita tidak buat secara berulang. Nah, begitu. Nah, materi pada aktivitas belajar ke-8 ini berkaitan langsung dengan aktivitas belajar ke-12 ya 10 kalau 9 ini masih sama ya ini tentang integrasi Ionic dengan Vue.js. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini sedikit aja pembahasannya pada materi ini karena pada saat kita install Ionic framework-nya kita sudah bisa memilih framework yang kita gunakan gitu ya. Boleh pilih bisa menggunakan Angular ataupun Vue.js atau React gitu ya. Nah, pembahasannya cukup singkat, tidak ada praktikum yang terlalu terlalu membantu. Di sini ini terkait dengan penggunaan elemen komponen UI ya dari Ionic framework-nya, seperti penggunaan navigasi ya untuk kembali, kemudian misalnya untuk kembali ke halaman sebelumnya begitu ya. Kemudian berkaitan dengan penggunaan seperti komponen-komponen menu seperti ini ya. Nah, menggunakan tombol serta link gitu ya. Nah, cuman itu aja sih di aktivitas belajar ke-9. Nah, untuk yang aktivitas belajar ke-10 ini ini teknik layouting sebenarnya masih membahas yang berkaitan dengan ini juga masih berkaitan dengan komponen dari Ionic framework-nya, gitu kan ya. Nah, sebenarnya ini bisa dilewati aja atau bisa juga Bapak Ibu langsung aja nih ke dokumentasinya milik si Ionic framework. Yang ini pilih aja di bagian komponen gitu. Nah, kita mau menggunakan yang apa saja nih yang akan kita coba gunakan untuk mendukung tampilan atau user interface dari aplikasi yang akan kita buat. Nah, begitu ya. Kemudian apa lagi nih? Itu untuk di aktivitas belajar 10 gitu ya. Kita lihat ini berkaitan dengan cara penggunaan tema gitu ya, penggunaan background dan lain-lain. Nah, nanti kita akan coba juga ya, singgung sedikit ini bagaimana cara penggunaannya. Ini sudah diberikan juga caranya ya untuk menggunakan warna. Teknik layout dan layout dan penggunaan tema. Nah, seperti ini. Oke. Oke, kemudian untuk yang aktivitas belajar ke-11 ini masih membahas dengan komponen juga gitu ya. Nah, komponen bisa kita cek di sini lebih lengkap gitu. Dan 12, nah hari ini gitu ya. Ini sebenarnya ada praktikum nih, yaitunya sampai ke membuild APK-nya begitu ya. Tetapi yang Android ya menggunakan kapasitor. Mana ya? Aktivitas belajar ke-12 kalau kita cek begitu ya. Ini juga membuat proyek sederhana berkaitan dengan penggunaan Sebentar, saya cek RESTful API juga berhubungan langsung juga dengan aktivitas belajar ke-8 tadi ini. Ya, penggunaan RESTful API. Bentar, ya, coba cek isinya mana ya.
Nah ya kurang lebih sama lah ya. Ini untuk menampilkan data user juga, Bapak Ibu. Nah data yang digunakan pun data yang sama ya. Data dari sini juga yang digunakan. Untuk yang aktivitas belajar ke berapa tadi? 12 ya. Nah untuk aktivitas belajar ke berikutnya yaitu 13 ya. 13 akses data juga ya. Itu berkaitan juga dengan yang aktivitas belajar ke 8 tadi gitu. Makanya saya sampaikan tadi itu penting gitu. Aktivitas belajar 8 itu jantungnya sebenarnya. Karena dia berkaitan semuanya. Ketika itu benar-benar dikerjakan akan sangat gampang sekali untuk mengerjakan praktik tugas 2 dan tugas 3-nya. Nah, ini berkaitan dengan penggunaan ini Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan penggunaan SQLite untuk local storage. Praktikum akses data. Sampai ini nanti di aktivitas belajar ke 15 ya. Oh ya, ini berkaitan dengan penggunaan yang namanya store nanti ya. Yaitunya menggunakan Vuex. Nah, kalau di web biasa apa ya? Kita tahu istilah semacam cookies begitu ya untuk mengelola data user yang login. Nah, kalau di Vue.js itu ada yang namanya Vuex yang bisa kita lakukan seperti itu untuk mengelola state manajemennya. Nah, di sini bisa. Ini mulai dari aktivitas belajar ke-13, 14 dan 15 ada. Sudah dibahas gitu. Nah, karena penugasan ini sangat penting begitu ya, saya mau fokus ke tugas 3 aja deh gitu ya. Aktivitas belajar ke-12 di sini. Nah, praktik aktivitas belajar ke-12. Sorry. Oh ya, maksud saya di bagian penugasannya ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Mugi bisa segera gitu. Mengerjakan. Oh ini ada yang ngumpulin tapi saya belum sempat nilai. Ada 2 lagi nih yang ngumpulkan hari ini ya. Ini untuk tugas kita ya. Untuk tugas kita, tugas kedua. Sebelum ke tugas kedua, saya coba lihat tugas kedua dulu ya. Di aktivitas belajar ke-8, misalnya di sini, di tugas 2. Tugasnya pasti tugas 2, sama, masih berkaitan dengan implementasi penggunaan API. Nah, kemarin juga ada nanya di chat, ini boleh milih nggak Pak framework-nya? Saya sampaikan karena di modul, ya di materi inisiasi kita, yang dibahas itu adalah mulai dari TypeScript, kemudian Vue.js, kemudian Ionic Framework, maka untuk penugasan 2 ini gitu ya, lebih disarankan sebenarnya memang Ionic plus Vue.js gitu kan. Nah, tetapi menggunakan Vue.js pun tidak masalah juga gitu kan. Yang penting apa namanya syarat-syarat yang ada di sini dipenuhi. Nah, kita luruskan lagi bahwa untuk tugas ini memang benar yang wajib itu adalah membuatkan video, tetapi jangan lupa gitu ya. Laporan itu ya termasuk juga di dalamnya shortcode. Nah, tetapi kalau saya lebih suka shortcode itu bukan shortcode yang diupload secara langsung begitu, tetapi dibuat dalam bentuk dokumen begitu. Dijelaskan ini shortcode fungsinya apa begitu. Misalnya file app.vue. Nah, di dalam app.vue itu kan ada beberapa baris kode itu yang kita sudah tulis. Nah, kalau bisa memang dijelaskan begitu. Kemudian dari file-file itu dijelaskan dengan detail apa fungsi ya, dan kegunaannya. Kemudian nanti di akhir baru tuh tampilkan screenshot hasil dari yang sudah dikerjakan. Itu yang pertama berkaitan dengan laporan itu. Tapi boleh juga kok kalau mau upload shortcode-nya itu lebih apa ya? Menurut saya lebih mudah untuk diverifikasi lah begitu kodenya begitu. Karena memang Bapak Ibu saya cek satu-satu gitu kan ya. Oh, bukan sekedar dilihat lalu nilai enggak. Kalau saya cek satu-satu bener enggak nih sesuai enggak ya. Kalau ada shortcode-nya saya coba jalankan langsung begitu ya.
Tetapi kalau ada dokumentasinya lengkap, saya udah percaya aja itu, gitu ya. Karena udah dijelaskan nanti ada hasil akhirnya seperti itu. Itu lebih mudah untuk diverifikasi. Satu, yang kedua untuk video kalau bisa memang kualitas audionya dijaga begitu ya supaya bisa didengar proses penjelasannya. Saya sering melihat itu Pak, apa namanya, banyak teman-teman kita itu membuat ini asal memenuhi tanggung jawab aja gitu. Saya sebenarnya durasi nggak jadi masalah kan ya, durasi sebenarnya nggak masalah. Tapi poinnya sampai begitu. Ini proses mengerjakan ini BCD atau metodenya dikerjakan dulu, codingnya baru dijelaskan pun tidak masalah gitu kan ya. Tapi kebanyakan ini kan nggak. Di bagian penulisan kodenya di-cut. Gimana tuh kalau kita mau lihatnya gitu. Selain dari itu laporannya juga nggak dibuat gitu, ada juga begitu. Nah, gimana kita mau bantu pemberian nilainya tuh kalau seperti itu. Tapi saya biasanya kasih feedback kok begitu ya. Kalau ada yang memang sulit untuk diterima tugasnya sesuai dengan ketentuan atau rubrik. Jadi setiap penugasan itu Bapak Ibu rekan-rekan ada rubrik penilaian sebenarnya. Ya, rubrik penilaian. Kalau di tugas 2 ini ya seperti ini, tentu kita mengacu ke sini kan ya. Contoh yang paling aplikasi berhasil berjalan gitu ya. Ada 30 poin begitu. Desain tampilannya juga dinilai ya, kemudian apa namanya? Kreativitas tuh bonus ya, ada 10 poin. Seperti penambahan misalnya filter, ada pagination-nya dan styling tambahan. Nah, itu artinya menunjukkan pemahaman sudah lebih dari apa yang sudah ditugaskan begitu. Nah, ini menyertakan apa? Screenshot, kemudian hasil aplikasi shortcode lengkap dalam bentuk teks or file atau file yang yang ada di dalam struktur project-nya. Urut tuh. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, saya lebih suka kalau ada laporan itu dijelaskan dengan detail. Nah, seperti tugasnya Pak Mu itu, gitu, rapi. Saya suka tuh. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu rekan-rekan yang lain juga bisa menjadi contoh begitu ya. Untuk tugas Pak Muid ada Bu Indriana juga saya lihat gitu sudah juga rapi gitu ya. Ada analisanya lagi gitu ya di akhir. Nah, itu mungkin ya informasinya. Kemudian apa lagi nih? Kalau tugas 3, nah kita coba fokus ke tugas 3 ya. Sebentar, tugas 2 ini saya punya nggak ya shortcut-nya? Kayaknya ada deh. Sebentar. Ya, supaya Pak Mugi bisa dapat gambaran begitu ya. Cuaca kalau nggak salah ya. Saya buat pakai apa kemarin ya? Vue.js kayaknya ya. npm run dev. Untuk menampilkan cuaca. Oh iya ini. Ini kalau tidak salah ya. Ini untuk menampilkan cuaca. Eh, itu nih contoh dari tugas 3. Tapi yang wajib itu apa? Untuk menampilkan ini aja kan sesuai dengan instruksinya. Apa instruksinya? Menampilkan data ini. Waktu sama temperatur kan. Suhu per jam dalam Celsius. Tapi kalau bisa buat konversi ke Fahrenheit juga tidak masalah. Kemudian desain tampilannya gitu kan ya. Dan kalau tidak bisa menampilkan semuanya, tampilkan aja sebanyak apa namanya 10 data gitu, 10 data pertama begitu ya jika kesulitan. Nah, itu. Kemudian pelaporannya apa? Kalau pelaporannya termasuk ini tadi dalam bentuk Microsoft Word atau PDF gitu, dijelaskan seluruh filenya ada di sana, dilakukan analisa. Kemudian diwajibkan juga untuk membuat video yang isinya kurang lebih mulai dari perkenalan identitas dari mahasiswanya, kemudian langkah-langkah praktik yang dilakukan gitu ya. Kalau bisa ditunjukkan tuh di layar aktivitas kegiatan kita apa pada saat menuliskan kode itu, kemudian hasil dan analisa praktiknya yang telah dibuat. Nah, baru ditutup gitu ya. Nah, itu aja.
Nah, begitu juga untuk tugas yang lain sebenarnya Bapak Ibu ya, bukan hanya berlaku untuk tugas 2. Begitu juga untuk tugas 3-nya juga begitu. Nah, untuk tugas 3 tadi apa ya? Untuk tugas 3 itu kita diminta untuk, sebentar saya coba berhentikan ini dulu, terus ini juga saya matikan gitu ya. Untuk tugas-tugas ini kita diminta untuk membuat project baru untuk menampilkan data API ya. Nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia ya. Ini yang ada API-nya ini. Nah, kalau kita coba buka ini ya. Kita buka seperti ini. Nah, ini data API yang akan kita coba dapatkan gitu. Ada berapa sih? Oh, ada banyak ya datanya. Nah, ini untuk penugasan 3. Apa sih yang dilakukan? Nah, buat tampilannya mirip seperti ini. Sepertinya nggak mesti mirip ya. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan punya dalam bentuk tampilan yang lain, kreativitas sendiri ya monggo gitu ya, nggak masalah. Tidak harus mirip kok gitu. Tetapi kalau bisa ya fitur ini minimal nih. Ini fitur minimal. Intinya ditampilkan rank, kemudian simbol Bitcoin-nya, kemudian harga ya dalam konversi USD. Nah, tampilkan dan jelaskan file yang telah dibuat itu ya, dan sertakan shortcode-nya dalam bentuk teks atau file. Maksudnya apa? Dibuat di dalam dokumennya itu, sertakan shortcode-nya, kalau bisa disertakan juga disertakan juga screenshot akhirnya. Nah, seperti tugas Pak Muid itu ada perbandingan begitu ya. Ini yang disoal dan ini yang sudah dibuat. Nah, begitu. Jadi sehingga jelas begitu. Nah, supaya kita akan coba ini mengerjakan tugas 3 ya, supaya dapat gambaran seperti apa sih pengerjaannya gitu. Pertama kita mau mulai, untuk teknologi yang teh yang digunakan, disarankan ini menggunakan Ionic ya Bapak Ibu ya. Menggunakan Ionic Framework ya itu lebih disarankan. Tapi kalau untuk tugas 2 nggak apa-apa pakai Vue juga nggak masalah. Gitu. Kalau ini disarankan untuk menggunakan framework Ionic dan Vue gitu. Walaupun tidak dijelaskan secara detail dan acuannya adalah ya materi pada aktivitas belajar kita. Karena itu yang dibahas gitu. Nah, bahkan sampai hari ini sebagai informasi Pak Muid, ada juga yang mengerjakan pakai TypeScript biasa dan HTML biasa, ada juga gitu. Tapi saya kasih feedback untuk transformasi aja kok. Ya memang benar aplikasinya jalan gitu ya, sesuai dengan permintaan tugas, tetapi karena aktivitas kita udah jauh begitu, sebaiknya memang gunakan framework yang sudah dipelajari gitu. Sebagai bentuk nih, sebagai bentuk kita paham nggak sih dengan materialisasi yang sudah diberikan? Sebaiknya begitu gitu. Oke, kita coba ini ya, kita coba kerjakan yang ini supaya nanti bantu-bantu Pak Mugi bisa lanjutkan. Kalau Pak Muid udah melesat ke atas gitu. Udah selesai gitu ya. Oke, gimana ya? Saya mau coba mulai dari saya buat web 4 ya. Ya, web 4 misalnya saya buat kita kelas 248. Oke, gini aja. Kita mau coba buat satu buah project baru nih misalnya. Ya, project baru. Nanti saya untuk implementasi API-nya mungkin saya ambil dari hasil yang sudah kita buat minggu lalu ya. Karena kalau tidak salah ada service API-nya yang cukup gampang kita gunakan supaya saya tidak terlalu panjang menuliskan kodenya gitu. Sehingga nggak lama juga proses perkuliahan kita. Oke, langsung aja nih di sini misalnya kita mau buat project baru nih di web 4 belajar Ionic View ya. Oke. Ini apa nama aplikasinya tadi? Tickers. Oke. Nah, pada intinya kalau nama proyeknya bebas ya, nggak ada aturan khusus Bapak Ibu untuk penugasan ini.
Ya, kita gunakan Ionic Framework. Kita awali dengan npm, lalu spasi install begitu ya, lalu min g atau global, lalu add Ionic /CLI. Nah, ini untuk apa nih, mengawali untuk membuat proyeknya. Atau sebelumnya juga saya sudah jelaskan ya, kalau untuk mau yang gampang ya cukup kita gunakan salah satu bukan salah satu, tapi memang official sepertinya ya, official extension yang disarankan untuk mengelola project Ionic-nya nih. Nah, ada di sini extensionnya, yang nama extensionnya adalah Web Native begini. Nah, ini gampang nih. Bisa langsung buat projectnya di sini ya. Pada saat setelah kita install ya, nanti akan otomatis akan tampil semacam icon di sini, icon web native-nya. Nah, di sini kita bisa memulai project baru begitu ya. Nah, kalau kita buat sini, buat project baru, kemudian apa nih framework yang kita gunakan begitu. Kemudian target platform yang akan kita buat apa? Apakah hanya web atau justru tiga-tiganya nih gitu. Nah, nanti pada saat kita pilih, nanti setelah proyeknya dibuat, itu akan tampil di sini untuk 3 folder ini begitu ya. Kalau ini kan, oh ini project yang lain. Nah, ini juga template-nya juga kita bisa pilih, apakah blank atau dalam bentuk list gitu kan, atau set menu atau ada tabs. Lalu create project. Nah, begitu, ini cara gampang ya. Tetapi saya tidak lakukan ini karena saya ingin mengikuti yang ada di modul aja begitu ya. Ini VS Code-nya saya tutup terlebih dulu gitu ya. Kalau di modul kita kan seperti ini ya, atau npm install juga bisa ya, atau npm i spasi i lalu min g atau min global untuk apa namanya, bisa kita menjalankan perintah-perintah seperti Ionic start, Ionic serve dan lain-lain. npm spasi i lalu spasi min global spasi add ionic/cli. Nah, kita enter, kita tunggu beberapa saat begitu ya. Oke, sepertinya sudah selesai. Setelah itu kita bisa langsung jalankan perintah Ionic start ini ya. Ionic start. Apakah kita kayak wizard? Tidak ya. No. Lalu framework yang akan kita gunakan adalah Vue.js. Nama projectnya misalnya Tickers API. Gitu aja deh ya. Ticker API. Lalu kita akan buat semacam blank aja lah ya. Tapi saya nggak buat mirip persis ya Bapak Ibu ya, supaya dapat gambaran aja bagi yang belum mengerjakan tugasnya. Kita tuh buatkan apa namanya, buatkan blank seperti itu. Kita akan tunggu proses download dan ekstrak seluruh direktori projectnya. Kemudian apa lah? Sambil kita nunggu ya, kita nunggu. Nah, ini adalah API yang kita akan gunakan gitu. Apakah sudah selesai? Oh, belum. Ya, apakah kita akan membuat akun? Tidak ya. No, sip, selesai. Kalau kita CLS, kita cek. Nah, benar ya. Di sini ada Tickers API. Oke, kita coba masuk ke foldernya. cd Tickers.
Oke. Kalau kita clear lagi, kalau kita ls, nah ini sudah ada isinya ya. Sip, kita coba buka ke Visual Studio Code kita. Nah, pertama apa nih yang akan kita lakukan? Nah, karena kita akan berhubungan dengan API, berikutnya kita coba install yang namanya Axios ya, untuk berkomunikasi dengan HTTP request-nya. Oke. Kita coba install Axios. Axios ada di mana ya? Axios, kita coba lihat ya, ini Axios HTTP ya, untuk apa namanya, yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan data API. Nah, kita cukup panggil perintah ini aja, Bapak Ibu ya. Saya copy, lalu saya masuk ke sini. Saya coba tampilkan screencast ya, supaya shortcut yang saya gunakan bisa dilihat. Screencast toggle mode. Oke. Pertama, ya tampil ya. Oke, sip. Pertama kita coba buka terminal dulu di sini ya. Terminal, kita coba jalankan ini, npm install Axios. Oke, selesai. Berikutnya apa nih? Berikutnya kita coba buat service API-nya dulu ya. Di dalam source, kemudian di sini saya mau niru modul yang ada di aktivitas belajar ke-8 Bapak Ibu ya. Saya mau buat satu buah folder di sini gitu ya, misalnya namanya adalah services. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau kembali lagi deh ke modul supaya saya tidak lupa gitu ya. Ke modul 8 gitu. Karena saya sudah menyarankan untuk melihat modul ke-8 tadi ya. Kita belajar ke-8, lalu mana ya? Ini. Sambil kita belajar mengikuti yang ada di modul begitu. Nah, ini ya. Kita diminta untuk membuat sebuah folder lagi di dalamnya, yaitu endpoint access. Ya, ini isinya ya. Ini adalah isinya yang akan kita coba buat. Endpoint access, saya coba. Aduh, udah mulai lelet ini. Saya buat folder baru di sini ya. Folder baru. Dan di dalam ini, di dalam endpoint access, kita buat satu buah file namanya index.ts. Nah, seperti ini. Udah lelet sekali nih laptopnya, memorinya udah apa namanya? Udah merah seperti ini. Bapak Ibu, rekan-rekan saya mohon maaf, saya coba matikan kamera dulu lah ya, supaya mohon izin Pak, udah lelet sekali ini, penuh penuh bagian partisi C saya, Masya Allah. Saya izin matikan kamera Pak ya, biar nggak terlalu lelet gitu. Eh, nah begitu, biar ini aja. Udah tegang-tegang. Oke, kita bereskan ini dulu. Oke, di sini apa sih kita tulis? Nah, kalau kita mau mengikuti modul, ada ini. Mana dia ya? Sorry, saya coba buka deh materinya dari Universitas Terbuka. Ini saya sambil cara mengikuti modul ya. Sorry, ini pertemuan ke-8 yang ini ya. Pertemuan ke-8 itu ini cara membuat apa namanya, di sini dijelaskan itu kenapa kita perlu membuat itu. Nah, ini di sini juga dijelaskan ya bahwa untuk membuat aplikasi ini kan sederhana ini ya. Sebenarnya bisa saja kita gunakan langsung kan ya, pakai JSON URL-nya, kita dapatkan datanya gitu ya. Bisa juga kita tampilkan. Nah, tetapi
Meskipun demikian, katanya hal ini kurang baik nih dilakukan. Jika di kemudian hari kita akan membangun halaman yang lain nih, memerlukan akses data dari RESTful API yang seperti itu. Nah, dengan demikian kita perlu nih membuat suatu kelas yang diletakkan pada directory service yang sudah kita buat tadi ini ya. Yang ini dalam directory service. Nah, nanti kalau kita ada banyak nih endpoint yang lain juga kita bisa manfaatkan directory itu. Begitu. Dan saat akan mengambil data ya dari satu endpoint kita bisa membuat instannya terlebih dulu dari kelas dari kelas yang sudah dibangun begitu ya. Nah, kodenya mana nih? Ini adalah kodenya begitu. Dan pastikan kita sudah install yang namanya Axios tadi ya. Nah, sehingga di sini kita cukup panggil yang namanya import dulu ya Axiosnya, import Axios seperti ini. Nah, ini kalau Axiosnya belum kita install biasanya kan ada tanda ini di sini, tanda merah gitu ya, menandakan bahwa itu tidak ditemukan path yang ada di dalam node modulus ini. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita coba tuliskan mengikuti yang ada di modul. Tapi saya udah kapok ini untuk kopas-kopas ini. Karena dia berantakan sampai di sini akhirnya errornya nggak nemu gitu ya. Saya mending tulis manual aja deh gitu ya. Saya coba bagikan layar dulu. Nah ini ya. Saya coba bagikan layar. Ini saya tutup. Dan berikutnya mana ini? Gini ya. Biar lebih enak. Pertama kita akan tulis apa ini? Kita ekspor dulu ya. Ekspor default seperti ini, lalu kelas, kemudian kita tuliskan apa? End point access seperti ini. Kalau bisa kita samakan dengan yang nama ini ya, nama folder di sini. Ini stop dulu deh ya, stop untuk kamera. Siapa tuh Mi? Oke, kita lanjut ya. Iya, nak. Boleh lagi? Baiklah. Oke, kita lanjut. Setelah kita buat satu buah kelas di sini, lalu nanti kita akan coba ekspor mengikuti yang ada di sini tadi ya. Nah, di sini. Berikutnya apa nih? Berikutnya kita buat semacam untuk menampung URL-nya nanti ya. The URL. Lalu kita buat string di sini ya. Lalu kita buat konstruktornya di sini. Isinya ada beberapa parameter. Yang pertama ada URL. URL ini juga isinya nanti dalam bentuk string ya. Lalu kita buat blok kodenya dalam bentuk kurung kurawal seperti ini. Kemudian baru deh kita panggil objek yang di atas this the URL seperti ini sama dengannya apa? Sama dengannya URL. Oke, next baru kita buat sebuah metode baru di sini ya. Namanya ini async untuk mendapatkan responnya ya. Untuk mendapatkan responnya begitu. Kita tampung nanti hasil responnya ke dalam sebuah variabel namanya response. Nah, seperti ini responnya kita panggil tuh. Wait seperti ini ya. Dari Axios get
kita dapatkan dari mana? Dari URL-nya. This the URL. Kemudian baru kita return aja untuk mengembalikan nilai respons yang didapat. Nah, jadi kalau kita ada nanti file-file yang lain, kita cukup panggil ini aja kan, get rest-nya aja, begitu. Tapi nanti kita panggil ini dulu ya, endpoint access-nya seperti apa. Oke, sip. Setelah itu apa? Setelah itu kita mau buat semacam ini dulu ya, semacam tampilannya lah begitu. Ini kalau saya coba jalankan ini ya, Ionic Serve misalnya. Ya, saya coba jalankan. Open. Lah, kok ke sini dia? Oh ya, saya copy aja deh ya. Nggak mau dia. Kemudian kita coba buka dan lihat hasilnya seperti apa. Oh ini ya, udah jalan ternyata ya. Localhost. Oh ya. Nah ini adalah hasilnya ya. Belum ada terjadi apapun begitu ya. Kemudian kita akan lakukan apa nih? Kita masuk ke sini ke folder source, lalu kita fokus ke bagian homepage di sini ya, karena kita nggak terlalu banyak ini ya. Kita restart dulu, Ionic. Atau saya coba tutup ini dulu deh. Kita coba ganti beberapa halnya di sini, misalnya tickers gitu ya. Nah, tickers API gitu ya. Nah, ini untuk tampilan aja, atau saya coba jalankan di dalam editor ini aja ya, biar gampang untuk lihatnya ya. Mana ini? Saya coba matikan dulu. Saya coba jalankan di sini aja deh. Web, running dan editor. Saya mau lihat nanti di sini aja deh hasilnya seperti itu. Tickers API. Sip. Next, apa nih? Berikutnya kita nanti akan membuat tampilannya sederhana di sini ya. Kita tampilkan di sini dalam bentuk apa ya misalnya ya. Kita coba buka deh. Oh ini aplikasi yang lama ya. Bentar. Sepertinya ada yang salah. Stop mobile. Oh iya kayaknya saya yang ini bukan aplikasi yang ini kayaknya ya. Nah, kita fokusnya ke sini ya. Berarti kita mau mulai di sini, mau menyusun beberapa komponen yang kita butuhkan. Kita lihat lagi, intip lagi tugas 3-nya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada tombol refresh, kemudian ini ada beberapa grid nih ya, 1, 2, 3. Oke. Di sini berarti kita buat satu buah tombol ya, ion button ya. Button, ion buttonnya kita nanti di sini kita isi refresh. Sorry, refresh, kemudian enggak kayak gini ya. Seperti itu aja deh. Tapi kita akan nanti gunakan yang namanya add click ya. Sorry, add click. Nanti deh baru kita panggil fungsinya begitu. Nah, karena kita akan menggunakan tombol, nah di sini juga kita coba import ion buttonnya ya. Ion buttonnya.
Oke, next. Apa nih berikutnya? Berikutnya kita coba susun ini dulu ya. Kita coba susun. Mana nih? Kok sudah stop aja? Oke, jalankan lagi. Supaya kelihatan. Oh, ada yang salah nih. Kayak kalau kelebihan kayaknya. Nah, seperti ini. Oh ya, ini kayaknya kita nggak butuh deh. Yang ini ya. Saya hapus dulu untuk kontainernya. Nah, biarkan seperti itu. Berikutnya apa nih? Berikutnya kita coba membuat tampilannya nanti di sini ya. Dalam bentuk apa kira-kira komponen yang bisa kita gunakan dari Ionic Framework-nya. Nah, komponennya apa yang cocok ya? Mungkin list kali ya. Kemudian di dalam list itu ada grid. Nah, mungkin begitu kali ya. List, mana listnya? Ya, ini list. Kita coba deh gunakan list. Ya, oke, kita gunakan list aja deh. Kita gunakan ion list. Begini ya. Ion list. Kemudian saya tempel aja deh di sini ya. Itemnya saya butuh satu aja. Itemnya saya butuh satu, kemudian ini, ya kita coba rapihkan ya. Dan jangan lupa karena kita menggunakan ion list juga kita panggil ya di sini ya. Ion listnya gitu ya. Kemudian ion itemnya perlu nggak ya? Coba kita lihat di sini. Oh ya perlu juga nih. Ion itemnya juga perlu kita panggil. Gitu. Sip. Ion labelnya juga. Oh ya perlu nih. Ion labelnya juga perlu kita panggil kayaknya. Oke, sip. Ini kalau kita lihat, nah udah sekarang ada satu ini ya, satu baris. Ini kalau saya coba gandakan jadi gimana ya? 3 misalnya. Oh, seperti itu. Jadi pas lah ya. 3 apa? 3 seperti itu. Kemudian, oh, teks di atasnya kecil. Tapi nggak apa-apa lah. Kita nggak terlalu mirip juga boleh. Tapi kita bisa sih main stylingnya di sini. Misalnya kita kasih aja nih ini kelas gitu ya. Dan oh enggak, ini harus grid dulu Bapak Ibu, sorry. 1, 3. Gini aja deh. Kita coba lihat bagaimana sih cara penggunaan grid di dalam Ionic. Buka komponen, kemudian grid, mana nih grid, 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 grid. Mana grid? Nah ini grid ya. Seperti apa penggunaan grid? Oh ya, seperti ini. Grid ya, kita butuh 3 kolom. Bisa kayaknya ya. Ini di dalam ini kita akan isi dengan label ya, yang label ya. Kalau kita cek, nah benar. Di dalam grid 1, sorry. Kita jadikan 3 kolom. Nah, 3 kolom benar. Ini nanti isinya akan ada beberapa ini ya. Akan ada beberapa data, misalnya di sini span nanti ya. Oke, kita coba tuliskan span.
Nanti ini isinya nanti ini rank gitu ya, dan ini apa ya, di bawahnya kita akan tampilkan datanya strong gitu ya. Ini nanti data ranknya berapa. Oh, kenapa dia tidak mau? Oh, ini bukan span, tetapi kita pakai div aja lah, biar displaynya blok ya. Div, di sini juga div. Nah, seperti ini. Oke, rank. Baru deh ini sebenarnya kita kasih kelas juga bisa ini ya. Kelas misalnya rank, atau kalau ada yang sama semua, bisa nggak ya? Oh ya, kehapus nih satu. Kalau kita lihat lagi ini ada, oke. Oh ya, saya kasih nama label aja lah ya. Label, nama kelasnya adalah label. Ini label. Nah, ini saya tidak jadi gunakan, saya cukup panggil dari sini aja. Sip, sip. Nah, seperti ini. Oke, ini label kita coba lakukan styling ya. Styling misalnya label, kita ganti font size-nya mungkin sekitar 9px gimana? Ah, gitu ya. Untuk isinya lebih besar kayaknya ya. Sip. Mana ini, mana ini? Rank selesai. Nah, sebentar Bapak Ibu ya. Kayaknya ada tamu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini tadi ada tamu kayaknya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, pertama kayaknya kebanyakan elemen ini ya. Udah nimpa-nimpa sepertinya. Nih list, harusnya yang kita ulang nanti apa? Yang kita ulang harusnya list ini ya. Atau raw-nya ya. Begitu. Nggak apa-apa deh kayaknya ya. Kita lanjut nih. Kita lanjut. Berikutnya kita coba membuat fungsi bagaimana cara menampilkan datanya. Tapi sebelum itu supaya karena kita akan menggunakan refresh, data itu akan tampil pada saat kita klik tombol refresh. Mana ini? Nah, tombol ini diklik. Kita akan membuat sebuah efek apa ya, semacam efek loading begitu ya di bagian sini deh nanti ya. Ini kita akan membuat semacam loading indikator gitu ya. Loading indikatornya. Oke. Kita buat semacam loading indikatornya di sini. Nah, kalau tidak salah ada ion loading ya. Loading. Ion loading. Oke. Nanti kita akan isi, nanti kita apa namanya is open kalau tidak salah ya. Open. Jadi kita buat fungsinya nih untuk loadingnya misalnya is loading gitu ya. Is loading. Kemudian kita coba kasih pesan deh. Ini kita belum punya ya. Kita coba kasih pesan misalnya message. Message-nya adalah sedang mengambil data gitu ya.
Nah, kita gunakan yang namanya spinner ya. Untuk efek apa? Efek loadingnya spinner apa ya? Spinner itu sorry, lelet lagi. Spinnernya apa kemarin ya? Crescent kalau nggak salah ya. Ada banyak jenisnya ya. Crescent kalau nggak salah ya benar. Oke, itu aja. Nah, kita akan coba buat fungsi untuk mengatur beberapa baris kode yang di bawah sini. Yang pertama, ini karena kita akan ekspor lagi nanti seluruh komponen yang sudah kita definisikan di awal, ini saya tidak gunakan ini ya. Nggak dulu deh. Biarkan aja dulu, nanti kita coba atur seperti apa penggunaannya. Kalau yang ini, oh ya, nanti script satunya lagi aja deh. Nanti kita buat script lagi, satunya lagi, tapi dia pakai setup, yang di bawahnya tidak menggunakan setup. Oke, di sini kita coba panggil ini nanti ya. Kalau misalnya kita ingin menggunakan apa icon, misalnya di sini kita bisa panggil apa namanya icon untuk apa misalnya import. Saya coba import apa ya? Ada refresh saja lah namanya ya. Icon refresh kemudian from ionic icons ya /icon. Nah, baru kita gunakan di tombol ini ya, supaya lebih bagus tampilannya. Ion icon ya. Nah, seperti ini. Icon, kemudian apa ya nama ikonnya refresh tadi ya. Belum tampil. Kita panggil dulu deh. Di mana? Kita coba panggil di sini. Icon. Ini saya hapus dulu deh. Loadingnya karena belum ada juga. Oh, sorry. Nah, seperti itu ya. Refresh. Baru kita coba tambahkan apa di sini? Teksnya di sini ya. Refresh tadi. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Oke, selesai untuk ikonnya ya. Kalau ini saya udah coba kayaknya nggak mau ya. Bisa kalau kita gabung. Sip. Berikutnya apa? Berikutnya kita akan lanjutkan di sini untuk menuliskan beberapa baris kode lagi untuk membuat fungsi pemanggilan data API. Pertama kita coba definisikan komponennya dulu ya. Kita import misalnya
kita import, lalu kita define komponennya seperti ini. D-nya huruf kecil aja, define komponen from view. Kita panggil endpoint access di sini ya, yang sudah kita buat pada folder ini ya. Endpoint access. Oke, berikutnya apa nih? Nah, kita coba panggil lagi nih define komponen, kita coba export di sini ya. Export di false. Kita buat oke, sip. Nah, apa saja yang perlu kita ekspor gitu ya? Oh ya, pertama kita coba definisikan is loading ini dulu ya. Dari ion loadingnya udah belum ya? Ion loadingnya, oh belum. Loading ion loadingnya ya. Oke. Ini kita import aja deh ya semuanya. Pertama kita coba kasih name di sini. Apa name-nya misalnya home ya. Kemudian baru kita export. Nah, yang ini beberapa komponen ini supaya dia kebaca. Oke, selesai. Kayaknya itu aja yang perlu kita ya ekspor ya. Oh ya, ini bukan seperti ini, tapi kita bungkus dulu ke dalam yang namanya components. Nah, komponen seperti ini baru kita titik 2, baru di dalam ini. Ah, tadi salah ya. Ya, bantu sama Om. Oke, sip ya. Kemudian setelah ini kita akan menambahkan ini. Kita coba gunakan data ya. Data, kemudian kita akan coba kembalikan datanya menggunakan fungsi return ya. Si return pertama apa sih data yang akan kita coba kembalikan? Kita coba nanti datanya kita akan kembalikan. Nanti kita ada data ini ya, data teacher-nya yang kita dapatkan dari API. Kita buat dalam bentuk array seperti ini ya. Kemudian is loadingnya juga kita coba tampilkan. Is loadingnya kita buat dia false dulu ya, false. Oke, sip. Next, setelah data kita kembalikan ya, walaupun fungsi data tickernya belum kita buat. Baru kita buat ini, berikutnya adalah metodenya ya. Nah, di metode nanti kita akan buat semacam apa ya, fungsi ambil data untuk bisa fungsi ambil data pada saat tombolnya ditekan nanti, karena kita belum punya itu ya. Misalnya ambil data deh gitu ya, ambil data seperti ini fungsinya. Baru di sini pada saat apa tombolnya nanti kita tekan gitu ya, kita coba panggil fungsi loadingnya ya, is loadingnya baru kita buat nilainya menjadi true begitu ya.
Kemudian baru kita buat sebuah variabel di sini untuk menampung data responsnya ya. Res data misalnya di sini baru kita panggil fungsi yang dari sini. Ya. Oke. Nah, kemudian kita ambil tuh dari mana sih datanya? Nanti kita ambil dari sini ya. Data tickers. Tempel di sini. Nah, seperti ini. Next, kita baru tampilkan ininya. Kita panggil kan res data ini, kita coba panggil di sini, lalu kita coba dapatkan get res. Nah, dari mana nih? Dari sini ya, dari get res ini untuk mendapatkan responnya. Kemudian kita dapatkan apa? Fungsi then kita simpan ke dalam sebuah parameternya ya, response. Oh ya, lupa. Ini bukan dan-nya itu harusnya ini kita tutup dulu ya. Nah, di sini harusnya kita responsnya karena kita menggunakan parameter ya. Ini seperti ini. Oke, berikutnya apa nih? Berikutnya kita coba ini dulu ya, dapatkan datanya ya. Kita coba kita panggil fungsi data ticker tadi ya, data tickers. Kemudian kita ambil dari response, itu akan kita isi dari response. Apa nih? Data. Gitu ya. Baru kita coba deh. Konsol di sini, sorry, kok berubah. Console.log kita coba tampilkan respon data ya. Kita coba ambil ini respon.data. Baru di sini kita finally gitu ya. Nanti kita coba kalau ada error misalnya baru loadingnya, sorry kalau sudah di load gitu ya, baru kita tutup loadingnya begitu ya. Lalu ya seperti ini. Kemudian kan kita panggil fungsi loadingnya kita, maksudnya kalau sudah di load semua begitu ya, baru kita tutup. This is loading itu kita isi dengan false. Nah seperti ini. Baru kita coba panggil fungsi ambil data ini ya, fungsi ambil data ke tombolnya. Nah kebetulan tombol kita kan belum ada ini ya tadi ya. Seperti ini, ambil data. Klik, mari kita coba lihat ya. Saya coba lihat di web deh. Seperti ini, kalau kita inspect nih. Back, refresh.
Nah, ya, kita dapat data di sini ya. Oh, tetapi kita perlu masuk dulu nih, masuk ke data, lalu data lagi berarti ya. Data lagi. Nah, ya benar ya. Oke, sip. Berikutnya udah selesai nih ya. Eh, kita coba ini di sini. Ini kita panggilkan datanya berdasarkan V4 gitu ya. V4 ini dari mana nih? Saya panggil item aja lah begini ya. Source-nya dari mana? Dari data tickers. Nah ini ya, data tickers. Kemudian kita apa nih dari item .id. Ini error kayaknya ya. Kenapa error? Coba lihat. Oh ya, karena belum ada ini kayaknya ya. Oh ya, ini kenapa 2? Karena dia mengambil parameter ini nih. Ini kan 2 ya. Data dan info. Maka di sini datanya 2. Berarti kita harus masuk dulu ke mana ini? Berarti ke data ini. Nah, berarti ke sini data begitu. Sehingga ini juga konsol lognya kita matikan aja dulu ya. Data kalau kita simpan lagi ini dan saya coba refresh. Nah, benar ya. Tampil datanya seperti ini. Sehingga kita coba panggil satu-satu itemnya. Pertama apa? Pertama untuk rank. Ya, rank itu apa sih yang diambil dari sini? Rank. Oh ya, rank tetap rank ya. Berarti ini kita panggil, tampilkan item dot rank berarti gitu ya. Oke. Berikutnya apa nih? Berikutnya bukan rank ini. Ini apa ini? Kalau ini tuh apa ya? Bitcoin, Ethereum. Oh, ini dinamis juga. Berarti ini apa ini? Oh, ini berarti simbol ya, simbol. Oh, ini name dan simbol kayaknya ya. Item dot item dot simbol. Bentar, coba cek. Oh ya, benar ya. Refresh dan terakhir bukan rank tetapi apa itu? USD. Mana itu USD? Ini kayaknya ya, price USD ini ya. Nah, price USD. USD ya, benar ini simbolnya labelnya adalah USD ya, isinya berarti item dot sorry. Item dot price USD. Ah ya, benar ya. Oke, sepertinya benar ini ya. Sudah tampil ini sesuai. Nah, kalau mau ganti ini, mau ganti apa? Kalau mau ganti temanya gimana nih yang seperti ini, tema yang untuk icon ini? Ya, gampang kita coba lihat di aktivitas belajar ke-8 juga. Bukan. Mana penggunaan tem ya? Yang 10 kayak. Nah, ini ya.
Misalnya kita coba pakai yang ini. Kita masuk ke sini, ke temp ya, variabel. Kita tempel di sini deh. Bukan begitu, tetapi root ya. Nah, seperti ini kita panggil. Apa nih? Kita coba panggil. Ini bisa enggak ya? Nah, seperti itu. Tapi bukan semuanya ya. Tetapi apa? Tetapi cukup yang mana berarti? Ion list saja kali ya. Ion listnya aja kita panggil di sini. Baru kita geser ke bawah. Enggak berubah juga. Berarti headernya harus kita ganti warna yang lain juga. Ini putih misalnya ya. Oke, kita panggil deh. Oke, sorry. Ion headernya bukan ini, tetapi kita coba panggil lagi di sini. Backgroundnya kita ganti apa? Kita ganti menjadi putih gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, refreshnya juga kalau mau dibuat putih juga bisa ya. Refreshnya mana ini? Berarti refresh ini kita bungkus dulu deh ke dalam yang namanya div btn gitu ya. Nah, btn-nya kita coba panggil di sini supaya warnanya juga putih gitu ya. Nah, ini juga putih kalau kita lihat. Backgroundnya nggak berubah ya. Jadi rektor itu putih kamu. Ada gitu. Habis. Coba lihat. Ada ya. Ada apanya? Mana. Oh iya, root sudah kita setting tadi ya. Oh ya, jadi kebalik jadinya ya. Nah, seperti ini. Oh, saya belum refresh tadi ya. Ini ion listnya seperti ini ya. Warnanya dan ini. Nah, seperti ini. Sip. Nah, sepertinya udah mirip ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tekan refresh baru tampil rank 123 Bitcoin, BTC, USD, dolar, segala macam. Oke. Udah lama kayaknya ya. Start video. Mudah-mudahan nggak lelet ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya. Di sini rame, lagi ada tamu, lagi ada teman yang berkunjung kok. Akhirnya juga selesai ya demo bagaimana cara proses penggunaan dari Ionic Framework ya terkait dengan penugasan 3. Mudah-mudahan Pak Mugi dilancarkan nanti ya proses penugasannya. Amin, Mugi. amin, Pak. Amin, siapa? Tanya saya tuh
boleh tanya Pak Abdul Muid dah. Karena beliau Siap, master seperti. Ya Pak ya, siap Pak. Pak, email saya ada di sini Pak. Bentar ya, saya coba chat. Nanti boleh Bapak hubungi saya karena memang mohon maaf bagi yang ada chat Bapak Ibu, HP saya ikut kerendam banjir gitu ya. Jadi lagi di servis, ternyata kartunya juga ikut mati gitu. Saya harus ke Grapari dulu gitu ternyata. Nanti kalau ada perlu, boleh Bapak hubungi saya aja di sini, ociyamin@gmail.com. Nah, insya Allah Pak, saya akan respon ya kalau ada kendala tugasnya nanti. Nah, di sini, Siap. ya, cek di sini. Oke, mungkin dari saya itu aja. Bapak Mugi sama Pak Abdul Muib, mungkin sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan barangkali, boleh silakan Pak Muib. Insya Allah tidak ada Pak, aman. Aman ya Pak ya, Kalau saya dengar Alhamdulillah. ya, nggih. Tempat Alhamdulillah. Bapak kena banjir juga Bapak? Iya Pak, terdampak kita Pak. Masya Allah. Gimana tapi Tapi Pak? alhamdulillah di tempat kami tidak begitu dalam banjirnya, masih bisa selamat lah gitu. Di kampung sebelah lah jatuhnya itu parah sampai ada korban juga Pak. Makanya di sini tergolong termasuk aman karena ada beberapa tetangga juga ikut mengungsi begitu di sini. Ya lagi rame gitu ya. Kalau ngumpul-ngumpul, mohon maaf ya kalau ini kalau ganggu gitu ya suaranya, anak kecil banyak di sini. Jadi saya juga itu Nggak nggak apa fokus Pak. sebenarnya. Nggak apa-apa Oke Pak, aman Bapak, Pak. iya. Oke Bapak, Oke. mungkin dari saya untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini aja ya. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, boleh nanti hubungi saya di email atau di chat di sini, insya Allah. Di chat di Google, di e-learning maksudnya ya. Boleh, insya Allah akan saya coba respon kalau ada yang perlu kita didiskusikan. Ini kayaknya daftar hadirnya langsung ke rekam otomatis ini, Pak Mugi. Nanti ada attendance di sini ya. Biasanya dia akan otomatis nih di sini. Saya juga Oh ya, saya sudah screenshot. Nah, sudah. Oke. Kayaknya berarti dari Pak Muez sama Pak Mugi kayaknya sudah aman. Dari saya juga sudah cukup sepertinya. eh Ya, mungkin kita akhiri aja ya pertemuan kita malam hari ini, Bapak Abdul Mued, Pak Pak, Mugi, mohon maaf ya kalau Siap Pak. saya juga mohon Siap, maaf terima Pak. kasih. gitu. Sama-sama Kalau ada Pak. kesalahan mohon maaf ya Pak ya. Sama-sama ya Terima Pak kasih ya. banyak Saya ilmunya juga Pak. Terima kasih ilmunya Pak. sama-sama Pak Mued, saya juga banyak belajar dengan Pak Mued sama Pak Mugi juga. Terima kasih banyak atas waktunya untuk hadir pada sesi ini gitu ya. Banyak maaf, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah. billahi taufik wal Alamin. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak. Pak, mohon izin ya Pak. Terima kasih Nah, atas Iya, kehadirannya. sehat Pak selalu Mugi, Pak. ya Pak, amin. terima Sama kasih. Bapak keluarga juga. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Pak Mugi Amin, juga amin. kalau ada kendala, Amin. monggo Siap, Pak. Insya Allah saya open. siap. Ya, Siap silakan Pak. diganggu Siap. saja, nggak masalah. Ya, siap. Terima kasih Pak. Siap. Sama Pak Mued. Ya, assalamualaikum. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.